Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Sherly SPD, NIM 219022495109, kelas 04, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dari SDN Kokoa, Desa Bonto Biraeng Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di kelas untuk mematuhi protokol kesehatan, jadi sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Ya, lanjut yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi itu hal yang perlu kita syukuri, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita belajar, Ibu minta ketua kelasnya silahkan dipimpin temannya untuk membaca doa sebelum belajar, silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Silahkan duduk. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi ingat ya, selalu dalam memulai suatu kegiatan sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Bagaimana, sudah siap semua belajar? Ya. Yang pertama, Abdillah Rizky Akbar. Hadir, Bu. Amelia Putri Cantika. Hadir, Bu. Aura Alifa Zahra. Hadir, Bu. Fadila Reski. Hadir, Bu. Fahri Zofran Fajar. Hadir, Bu. Fatur Rahman. Hadir, Bu. Hairul Fajri. Hadir, Bu. Miftahul Haira. Hadir, Bu. Mihdarul Amri. Hadir, Bu. Murniati. Hadir, Bu. Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Nurul Aldira. Hadir, Bu. Siti Nafisa. Hadir, Bu. Tri Keila Maharani. Hadir, Bu. Nur Ihsan Hidayat. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasa ya, pembiasaan kita di kelas. Ayo, supaya lebih semangat. Tepuk pipi, Kak. Salam PPK. Ya, bagus. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Ayo anak-anakku, supaya lebih bersemangat lagi, kita sama-sama ya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo yang semangat menyanyinya.
konsentrasi kalian karena sebentar kita akan melakukan kegiatan percobaan, kita akan mengamati gambar. Jadi ini untuk melatih konsentrasi kalian. Nah ya, ayo ikuti apa gerakan yang ada dalam video ya. Silakan diperagakan. Jadi perhatikan Naya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Ayo, yang pertama, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal melalui kegiatan percobaan dengan benar. Yang kedua, dari kegiatan percobaan, Ibu harap kalian dapat mengaitkan hubungan antara indera pendengar dengan ditemukannya asal dan tempat sumber bunyi dengan benar. Yang ketiga, Ibu harap kalian dapat memperjelas proses terjadinya bunyi melalui indera pendengar dengan kegiatan pengamatan alat peraga bagian-bagian telinga dengan benar. Yang keempat, Ibu harap kalian dapat menyajikan tabel laporan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal setelah melakukan kegiatan percobaan dengan percaya diri. Lanjut, tujuan yang kelima, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama dalam teks tong sampah gotong royong dengan benar. Yang keenam, Ibu harap kalian dapat menganalisis bentuk keragaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama melalui pengamatan gambar dengan benar. Yang ketujuh, setelah membaca teks dan mengamati gambar, Ibu harap kalian dapat membuat dan menyajikan grafik yang menunjukkan keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama yang berkaitan dengan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama dengan benar. Jadi, hari ini anak-anak ada 7 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Karena materi hari ini terkait dengan indera pendengar, Ibu punya pertanyaan dulu untuk kalian. Pertanyaan pertama Ibu, siapakah yang rumahnya jauh dari masjid? Ya, banyak ya. Kemudian Ibu punya pertanyaan lagi. Dapatkah kalian mendengar suara azan dari masjid dengan jelas? Tidak. Tidak ya? Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang kalian lakukan agar dapat mendengar suara azan dari masjid dengan jelas? Ayo, anak-anakku sekalian. Pergi ke tempat sunyi. Pergi ke tempat ya? Sunyi. Ada jawaban lain? Mendekat. Mendekat ke mana? Ke masjid. Iya, bagus. Jadi itu adalah cara yang kalian lakukan supaya bisa mendengar suara azan dengan jelas. Ya, anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita akan menyaksikan video. Jadi Ibu akan putarkan video. Kalian amati baik-baik video tersebut ya. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Seorang anak tunanetra memiliki kemampuan luar biasa. Meski memiliki kekurangan, namun tak menurunkan niatnya untuk bisa menjadi hafiz. Di usianya yang baru 12 tahun, Fahrul mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Dan video ini pun kini viral di media sosial. Berusia 12
tahun yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran meski mengalami kebutaan sejak lahir. Kini video Farul menghafal Al-Quran ini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun bernama Arya Manari di Facebook. Video ini pun kemudian dibagikan hingga ribuan kali oleh warganet. Muhammad Amin ayah Farul mengatakan talenta yang dimiliki anaknya mulai nampak sejak umur 5 tahun. Sejak itu anaknya tak mau mendengarkan musik ataupun menonton TV. Nah, itulah tadi video yang telah kita amati sama-sama. Baik anak-anakku, sekarang ibu punya pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa inti atau hal yang paling penting dari video tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Bagus sekali, jawaban anak-anakku sudah betul. Berarti kalian mengamati video dengan baik. Ayo tepuk tangan dulu semua. Semua bisa menjawab. Kemudian ibu punya pertanyaan yang kedua lagi. Mengapa Farul bisa menghafal 30 juz Al-Quran? Apa? Ayo, ya ibu minta satu orang. Ayo silakan satu orang dulu yang jawab. Tidak bersamaan lagi. Bagus Naisan, ayo. Karena Farul ingin mendengarkan suara Al-Quran daripada musik. Ya bagus, tepuk tangan untuk Naisan. Ya, betul jawaban yang diberikan oleh Naisan. Nah, itulah tadi permasalahan kita di awal ya. Jadi itu bisa kita saksikan dan ada juga di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, ibu akan membagikan bahan ajar untuk kalian pelajari ya. Ayo anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan percobaan supaya kalian lebih bersemangat, ayo kita tepuk semangat dulu satu kali ya. Tepuk semangat. Bagus. Jadi ibu harap kalian sebentar akan melakukan kegiatan percobaan dengan bersemangat bersama dengan teman kelompok. Nah, ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari kegiatan percobaan yang akan kita lakukan. Jadi anak-anakku sekalian, percobaan ini akan kita lakukan secara berkelompok. Iya betul, secara berkelompok. Jadi sebentar, karena kalian satu kelompok itu 3 orang, jadi ibu minta satu temannya ditutup matanya dengan kain. Kemudian 2 orang temannya yang lain akan bergantian membunyikan benda dan teman yang ditutup matanya itu akan menebak di mana tempat atau sumber bunyi itu berasal. Jadi temannya yang membunyikan benda itu akan berbeda tempatnya atau posisinya ya. Mengerti anak-anakku? Ya baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok 1. Jadi aturannya sebentar ya. Kalau temannya membunyikan benda, kalian semua diam ya, supaya teman yang ditutup matanya itu bisa mengidentifikasi dengan benar dari mana sumber bunyi itu berasal, ya? Iya. Bagus, lebih bagus lagi kalau duduk. Ayo silakan duduk supaya bisa lebih konsentrasi. Iya. Yang lain diam Naya supaya temannya bisa mengidentifikasi dengan benar dari mana tempat atau sumber bunyi itu berasal. Ayo silahkan Naura, bunyi yang pertama silahkan. Bisa diulangi? Silahkan Nadira, tebak di mana posisi temannya? Di depan. Di depan. Oke, bunyi yang kedua. Di samping kanan. Baik. Sekarang kita ganti benda yang akan dibunyikan ya.
belakang. Oke? Ya, bunyi yang keempat. Di samping kiri. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah melakukan percobaan. Ayo, bagus. Silakan duduk, Nak. Terima kasih. Ya, itulah tadi penampilan untuk kelompok 4. Ayo kita tepuk tangan, memberikan semangat. Ya, jadi yang diperlukan di sini anak-anakku sekalian ya, kerjasamanya juga ya dengan teman kelompoknya. Ayo untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5. Ayo tepuk tangannya juga. Silakan, ayo silakan. Siapa yang bersedia untuk ditutup matanya? Siapa? Rifki, Abdi, silakan diskusikan dulu. Ya, silakan Rifki. Bagus. Ya, Nak Rifki, ibu tutup matanya ya. Silakan cari posisi. Apa? Samping kiri sudah dijawab. Kemudian Abdi, silakan cari posisi Abdi. Silakan dibunyikan. Depan. Oke, selesai. Baik. Lanjut. Cari posisi, Nak. Silakan Arifki. Belakang. Sebelah kanan, oke. Baik. Mau diulang Arifki? Depan. Oke, depan. Sudah 4 kali ya? Yes. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5 sudah selesai. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi kita sudah melakukan kegiatan percobaan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Jadi, di sini Ibu sudah bagikan LKPD. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Kemudian ya, silahkan ditulis di sini. Silahkan diisi nama percobaannya tadi apa. Kemudian tujuan percobaan kita apa. Kemudian alat yang dipakai untuk membunyikan itu apa. Kemudian langkah-langkahnya apa, tadi sudah Ibu jelaskan. Hasil percobaannya bagaimana dan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Ayo silakan diisi. Silakan dikerja dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ayo. Tadi Naisan yang menutup mata ya. Silahkan didiskusikan. Kemudian kelompok 4 yang tadi ditutup matanya adalah Fatur. Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai diisi tabelnya? Selesai. Bagus, karena sudah selesai, Ibu minta perwakilan dulu. Perwakilan dari kelompok 1, silakan siapa yang mau mewakili temannya, Nak? Silakan Nadira. Yang lain dengar ya. Apakah jawaban dari kelompok 1 sama dengan jawaban kalian? Silakan kalian dengar.
Nama percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Tujuan percobaan untuk mengetahui sumber atau tempat bunyi berasal yang dibunyikan teman kelompok. Alat dan bahan: batu, rebana, kain menutup mata, meja yang dipukul, rinci. Langkah kerja: menutup mata teman, kemudian teman yang lain membunyikan. Hasil percobaan: 4 kali menebak dengan benar. Kesimpulan: kita dapat mengetahui sumber dan tempat bunyi berasal dan mata tertutup. Bagus sekali, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Ayo. Silakan duduk. Terima kasih Nadira karena sudah membacakan hasil diskusi temannya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi kegiatan percobaan yang telah kita lakukan. Jadi, kesimpulan dari percobaan tadi adalah kita dapat mengetahui sumber dan tempat bunyi berasal walaupun dengan mata yang tertutup. Ya, sama dengan Fahrul tadi. Fahrul tadi bisa menghafal Al-Quran walaupun dia tidak dapat melihat. Dia adalah anak tunanetra, jadi dia hanya mengandalkan pendengarannya saja untuk bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi sekaitan dengan percobaan tadi, Ibu akan menjelaskan bagaimana atau 3 syarat terdengarnya bunyi sama dengan percobaan tadi ya. Jadi pertama, harus ada sumber bunyi. Jadi harus ada apa? Sumber bunyi. Seperti ini adalah sumber bunyi. Kemudian rebana, batu tadi, HP itu adalah sumber bunyi. Yang kedua, ada zat perantara yang menghantarkan bunyi. Jadi di sekeliling kita ini ada udara tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu adalah zat perantara. Jadi bisa melalui udara, benda cair, benda padat maupun yang gas. Yang ketiga, ada penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Seperti tadi, tidak jauh lokasi teman dengan yang membunyikan benda supaya masih bisa terdengar. Iya betul. Harus ada dalam lokasi yang sama atau tidak terlalu berjauhan. Ayo silakan diamati gambar yang di atas. Gambar apa ini? Telinga. Telinga yang kita pakai untuk mendengar. Sama tadi dengan percobaan. Jadi ini adalah bentuk telinga manusia tampak dari luar. Seperti ini kan? Kemudian, ya anak-anakku sekalian silakan diamati gambar yang di atas. Dan supaya lebih dekat, Ibu sudah siapkan di sini alat peraganya. Di sini adalah alat peraga bagian-bagian telinga. Jadi sengaja Ibu buat berstruktur seperti ini supaya sebentar kalian bisa pegang. Yang mana yang termasuk telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau perjalanan bunyi sampai ke otak kita. Sampai otak kita bisa mengenali, oh ini bunyi yang terdengar bunyi kodok misalkan, atau bunyi burung, atau bunyi rinci atau rebana seperti tadi yang kita telah praktikkan di telinga kita. Sekarang ayo. Didengar? Bunyi apa ini? Rebana. Ini adalah salah satu contoh sumber bunyi. Jadi, kalau kita atau Ibu memukul rebana ini, maka akan mengeluarkan gelombang bunyi. Nah, dari gelombang bunyi itulah, gelombang bunyi itu mengandung getaran ya. Jadi bunyi yang terdengar itu ada getaran di udara. Tapi kita tidak bisa lihat karena kita tidak bisa melihat udara kan? Bisa tidak melihat udara? Tidak kan? Nah, gelombang bunyi atau getaran ada di udara. Itulah yang ditangkap oleh telinga kita. Perhatikan anak-anak, ditangkap oleh telinga kita yang bagian luar. Ya. Kemudian disalurkan masuk ke saluran sempit ini yang disebut dengan saluran telinga. Masih berada di telinga luar ya.
Jadi gelombang bunyi mengandung getaran dari udara, ditangkap oleh telinga, daun telinga kita dikumpulkan di sini, kemudian masuk ke saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Kemudian sampailah di telinga tengah. Di sini ada gendang suara. Ya, jadi di sini ada gendang suara. Ini bentuknya setengah uang koin. Jadi di sini bentuknya setengah uang koin. Di sini ikut bergetar karena ada getaran dari sini, maka ikut menggetarkan gendang suara, ya. Kemudian dari sini disalurkan ke 3 tulang ini, namanya tulang apa? Osikel. Tulang Osikel. Ya, tulang osikel. Disinilah getaran itu ditingkatkan lagi, ditingkatkan supaya lebih jelas bunyi terdengar. Di sini ditingkatkan getarannya, kemudian masuk ke telinga dalam atau apa tadi di sini? Rumah siput atau koklea. Disinilah kemudian diolah. Di sini ada rambut-rambut halus. Inilah yang diolah, disampaikan sinyal ke otak sehingga bunyi bisa kita dengar. Jadi anak-anakku sekalian, perjalanannya cukup jauh ya. Ya kan? Mulai dari telinga luar, telinga tengah, kemudian telinga dalam. Tapi kita tidak bisa lihat proses itu. Kita hanya langsung bisa merasakan, bisa mengetahui, oh ini adalah bunyi jangkrik, ini adalah bunyi rebana, ya kan? Atau bunyi klakson. Ya kan? Iya, jadi itulah tadi proses terdengarnya bunyi. Jadi perjalanannya sangat cepat. Jadi kita patut bersyukur karena pendengaran kita masih bagus, masih normal, ya. Terbukti tadi dengan hasil percobaan. Hampir semua kelompok menebak dengan benar. Ayo anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman kalian, karena tadi Ibu sudah jelaskan mengenai bagian-bagian telinga, Ibu mau uji kalian dulu ya. Ibu tutup ya. Kemudian Ibu mau kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ayo sebutkan bagian dari telinga luar. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, bagus. Nafisa, silakan nak. Daun telinga, lubang telinga. Bagus. Nafisa sudah menjawab dengan benar. Silakan tepuk tangan untuk Nafisa. Kemudian telinga tengah. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan Nadila. Gendang telinga osikel. Bagus. Tepuk tangan juga untuk Nadila. Jawabannya sudah benar sekali. Yang terakhir, telinga dalam. Ada yang bisa? Saya, Bu. Bagus, Nadira. Koklea atau rumah siput. Bagus sekali, sudah benar. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Dira. Sekarang sekaitan dengan kelompok tadi atau sekaitan dengan kerjasama tadi dengan teman kelompok. Sekarang silahkan dibaca di bukunya halaman 86 tentang tong sampah gotong royong. Silahkan dibaca nak, tapi tidak usah terlalu besar suaranya ya, supaya temannya yang lain tidak terganggu. Silahkan dimulai. Tong sampah gotong royong ada yang sengaja dan jelas yang Selesai dibaca teksnya? Sudah. Masyarakat yang berbeda agama, kemudian dia secara bergotong royong membuat Tong sampah dari barang bekas. ya, dari barang bekas. Ibu sudah siapkan di sini. Kira-kira seperti inilah. Kira-kira seperti inilah. Dari barang bekas yang dihiasi, kemudian sehingga bisa menjadi tempat sampah yang cantik. Jadi ini dari karung bekas ya? Ini dari karung bekas. Tapi walaupun dari karung bekas, karena kita sudah hiasi,
Sudah Ibu hiasi, maka terlihat bagus kan? Iya. Ini dari apa? Ada yang tahu? Ini dari bekas ember cat. Tapi karena sudah dihiasi, sudah terlihat bagus ya. Jadi ini digunakan ini tempat sampah ya. Ini kita bisa manfaatkan sebagai tempat sampah di sekolah kita ya. Jadi kira-kira seperti inilah hasil dari pengolahan barang bekas menurut teks tadi, teks tong sampah gotong royong. Jadi kira-kira seperti inilah contohnya ya, dengan karung bekas tadi. Nah, tadi kita sudah membaca teks tong sampah gotong royong. Ibu juga sudah perlihatkan contoh pengolahan dari barang bekas yang bisa digunakan lagi kembali karena sudah dihiasi, bisa menjadi tempat sampah yang cantik ya. Nah, kemudian di sini ada lagi bentuk-bentuk kerjasama. Silakan kalian amati gambar yang ada di atas. Amati dengan saksama, amati dengan baik. Tahu lokasinya ini di mana? Masjid. Iya, ini dekat dengan lingkungan kita. Ini ada di Masjid Desa Bonto Biraeng. Jadi ini adalah masyarakat sedang berkumpul untuk penyemprotan ya, kegiatan penyemprotan terlihat di sini toh? Iya. Jadi ini ada di sekitar kita ya, ada di lingkungan kita sendiri. Ini adalah contoh dari bentuk kerjasama masyarakat di lingkungan desa Bonto Biraeng. Ya, kita lanjut anak-anak sekalian ya. Gambar yang ketujuh, terlihat gambar apa ini? Iya, mereka sedang apa? Gotong royong memperbaiki jalan. Bagus sekali. Gambar yang terakhir. Bergotong royong membuat pos ronda. Jadi ibu sudah tampilkan 8 gambar. Jadi kalian, ibu harap setelah mengamati gambar tadi, kalian bisa menemukan bentuk keberagamannya, kemudian kerjasamanya apa, dan manfaat dari kerjasama yang dilakukan dari gambar tadi dan dengan dari teks tong sampah gotong royong yang telah kalian baca. Jadi kalian isi tabelnya lah. Silakan diisi tabelnya dalam LKPD-nya. Silakan dibuka. Siapa dulu yang mau naik untuk membacakan hasilnya? Ya, bagus. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Kelompok lain dengar ya. Dengar jawaban temannya supaya bisa dibandingkan dengan jawaban yang kalian telah dapatkan. Keberagaman suku agama, kerjasama 1. Bekerjasama menyiapkan tempat sampah dari barang bekas. 2. Tong sampah yang dihasilkan lebih cantik. 3. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 4. Menjadi akrab dengan orang yang diajak bekerja sama. Ya, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok 3. Terima kasih Naisan ya. Silakan duduk. Sudah bagus sekali jawabannya. Seperti ini contoh grafik yang akan kita buat. Jadi dari tabel tadi kita akan rubah menjadi bentuk grafik seperti ini. Perwakilan tadi dari kelompok 1 yang membacakan hasil dari kegiatan diskusinya, mengisi tabelnya, silakan. Kalian ubah menjadi bentuk grafik seperti ini. Jadi berapa keberagaman yang kalian dapatkan, silakan ditulis. Kemudian berapa kerjasama yang ditemukan, ditulis juga, dan manfaat kerjasama berapa yang ditemukan, silakan ditulis. Ini ditulis dalam bentuk angka saja ya. Silakan Nadira. Ya, bagus sekali grafik yang dibentuk oleh kelompok 1 yang diwakilkan oleh Dira. Tepuk tangan dulu nak. Untuk kelompok 3 kita perhatikan dulu grafiknya. Grafik keberagamannya ada berapa? 3. Kemudian kerjasamanya ada berapa? 4. Kemudian manfaat kerjasamanya ada berapa? 4.
Jadi terlihat di sini bahwa dari kelompok 3 menemukan 4 bentuk kerjasama dan 4 manfaat kerjasama. Kemudian ada 3 keberagaman yang didapatkan. Ayo tepuk tangan juga untuk kelompok perwakilan dari kelompok 3. Ya, anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini mengenai indera pendengaran dan video yang pertama yang kita saksikan mengenai Fahrul yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran hanya dengan pendengarannya. Nah, hal apa yang bisa kita ambil dari video itu? Kita harus memanfaatkan pendengaran dengan baik seperti mendengarkan perkataan ibu guru. Iya. Sebagai kegiatan refleksi, Ibu punya 3 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, pengetahuan apakah yang telah kamu dapatkan pada hari ini? Kita dapat mengetahui proses sederhana yang pendidikan kita. Apalagi? Kita dapat mengetahui bagaimana kerjasama dengan manfaat kerjasama yang masyarakat. Iya, bagus. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa sikap positif yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita bisa Iya, mencontohkan bentuk kerjasama. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa mewakili temannya untuk membuat kesimpulan? Silakan Nadira. Kita harus merawat indera pendengar dengan baik. Ya, kita juga bisa belajar dari video tadi. Fahrul, walaupun dia tunanetra tidak dapat melihat, tapi karena pendengarannya masih baik, dia mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang normal? Semuanya normal. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar dengan baik. Ayo, kesimpulan apa lagi yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa? Bagus, Nana bisa, silahkan Nak. Yang lain dengar ya. Kita harus bekerja sama walaupun dengan orang yang berbeda agama, suku, dan budaya. Iya, betul sekali. Kerjasama harus kita lakukan walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Karena apa? Tadi kita sudah buat grafiknya. Manfaatnya sangat banyak, ya? Manfaatnya sangat banyak yang bisa kita temukan kalau kita bekerja sama. Sebelum kita pulang, sebagai pesan untuk kalian semua, karena tadi kita sudah belajar mengenai indera pendengarannya, jadi Ibu ulangi sekali lagi, kita harus merawatnya dengan baik, kita harus mensyukurinya. Jadi salah satu bentuk cara mensyukuri pemberian Tuhan adalah kita harus merawatnya dengan baik, agar kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian terkait dengan kerjasama, tadi kita sudah melakukan kegiatan percobaan, kita bekerja kelompok dengan teman, kita berdiskusi. Jadi bekerja sama atau bekerja kelompok akan membuat pekerjaan lebih cepat selesai ya. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Sebelum kita pulang, Isa, silakan Nak pimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai.